Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi pembangunan pertanian. Topik yang ketiga adalah masalah dan indikator pembangunan ekonomi. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi itu lebih banyak, lebih kompleks terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Masalahnya bisa meliputi permintaan dan penawaran agregat. Masih ingat ya, di ekonomi makro, apa itu penawaran dan permintaan agregat? Kenapa bermasalah permintaan dan penawaran agregatnya? Karena biasanya di negara-negara yang sedang berkembang, permintaan dan penawaran agregat itu belum bisa seimbang. Terkadang dari sisi penawaran yang bermasalah, atau bisa juga di sisi demand side-nya. Jadi permintaannya yang mengalami permasalahan. Bisa berupa penurunan daya beli atau permintaan karena terganggu oleh adanya inflasi yang tinggi. Nah, di situ mengakibatkan tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran agregat. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kebijakan-kebijakan pembangunan. Tentu saja kebijakan pembangunan itu terdiri dari kebijakan ekonomi dan kebijakan non-ekonomi. Nah, kebijakan pembangunan yang terkait dengan ekonomi itu akan berkaitan dengan kebijakan stabilisasi perekonomian. Bisa melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, maupun kebijakan internasional. Apa saja kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu contohnya mengatur tingkat suku bunga, kemudian mengatur jumlah uang yang beredar. Kalau kebijakan fiskal, kita bisa mengatur dari pajak, bisa juga mengatur pengeluaran pemerintahnya. Sementara kalau kebijakan internasional, itu akan lebih banyak berkaitan dengan transaksi atau perdagangan internasional. Dengan penerapan tarif impor, dengan penerapan proteksi, dan lain-lain. Lalu ada kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya bukan kebijakan ekonomi, tapi itu nanti implikasinya atau konsekuensinya akan berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah utang luar negeri. Nah, utang luar negeri ini lazim dialami oleh negara-negara yang berkembang. Baik itu utang luar negeri pemerintah maupun utang luar negeri yang dilakukan oleh swasta. Kemudian yang keempat, rasio beban utang luar negeri terhadap pendapatan domestik brutonya. Ada lagi istilah DSR, Debt Service Ratio, di mana debt service ratio ini bisa kita peroleh dari menjumlahkan bunga dan cicilannya, kemudian kita bagi dengan ekspor. Pembangunan berkelanjutan. Sekarang ini kita sudah terbiasa dengan istilah sustainable development ya. Bahkan ada UN juga mengeluarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Di sini kenapa kita perlu melakukan pembangunan berkelanjutan? Karena kalau hanya pembangunan saja, kita tidak memikirkan keberlanjutannya, itu akan berdampak memburuknya kondisi lingkungan hidup. Jadi kalau kita melakukan pembangunan, terus mengeksplorasi sumber daya alam, dan kita tidak memikirkan keberlanjutannya, nanti akhirnya hanya akan ada kerusakan di mana-mana. Kerusakan hutan, kemudian menurunnya kualitas air,
adanya degradasi lahan. Gitu. Kan lahan pertanian kalau kita tanami terus-menerus, kita beri pupuk kimia secara terus-menerus dengan maksud supaya produksi itu meningkat, pasti lama-kelamaan lahan itu akan mengalami degradasi, akan mengalami penurunan kualitas lahan. Kemudian, meningkatnya pemukiman kumuh di perkotaan. Ini yang harus ditata. Semakin besar penduduknya, kemudian kalau tidak diikuti dengan kesejahteraan yang layak, akhirnya masyarakat-masyarakat yang kurang mampu mendirikan rumah-rumah yang tidak resmi. Bisa di pinggir sungai atau di bantaran sungai, kalau tidak ya di pemukiman padat penduduk di perkotaan, ada lahan kosong sedikit di pinggir jalan, atau bikin rumah-rumah di bawah jembatan, di bawah itu ya jembatan layang itu biasanya ada pemukiman-pemukiman kumuh yang itu tidak permanen dan tidak legal. Nah, pembangunan yang tidak memikirkan keberlanjutan itu juga berbahaya, akan mengakibatkan adanya kesenjangan antar generasi atau sering disebut intergeneration inequality. Jadi di sini kita hanya memikirkan pembangunan saat ini, tapi tidak memikirkan nanti pembangunan untuk anak cucu kita. Sehingga apa akibatnya? Kalau berpikir praktis, hanya pembangunan saat ini, kita tidak akan memikirkan ketersediaan untuk anak cucu kita nanti. Nah, sehingga ada kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam. Karena kalau kita lihat dari rumus atau formula dasarnya, bahwa output atau Y itu merupakan fungsi dari modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam atau natural resource. Oke, kalau kita perhatikan di sini. Ketika kita ingin meningkatkan pendapatan melalui proses pembangunan dari Y1 ke Y2 di sini. Nah, ini kan garisnya linier ke atas. Jadi antara pendapatan dan sumber daya alam itu hubungannya linier positif. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan pendapatan dari Y1 ke Y2, maka kita memerlukan sumber daya alam itu dari N1 ke N2. Jadi kalau kita ingin pendapatan kita itu bertambah, otomatis sumber daya alam yang kita perlukan juga akan lebih besar. Oke, lalu kalau kita bandingkan lagi antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam, itu akan berkebalikan dengan penggunaan sumber daya alam tadi ya. Jadi ini kan slope-nya negatif. Kalau slope-nya negatif itu berbanding terbalik. Jadi ketika kita ingin meningkatkan pendapatan, ingin pendapatan kita bertambah, akibatnya adalah stok sumber daya alam itu akan menurun. Karena ketika kita ingin meningkatkan pendapatan, sumber daya alam yang kita gunakan juga akan semakin besar. Akibatnya, ketersediaan sumber daya alam akan semakin menurun. Lalu disinilah perlunya konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Jadi tidak selamanya kita akan mengeksploitasi sumber daya alam supaya pendapatan itu meningkat. Nah, ada pada titik tertentu yang sering kita sebut ambang batas, kita mempertimbangkan keberlanjutannya. Jadi meskipun sudah digunakan, kita pertimbangkan bagaimana sumber daya alam itu bisa diperbarui, sumber daya alam itu bisa lestari. Gitu. Sehingga ketika sudah sampai di titik klimaks penurunan sumber daya alam ini, kita akan bisa meningkatkan lagi ketersediaan sumber daya alam. Itu sebabnya kenapa ada rehabilitasi, kemudian ada istilah organik gitu. Jadi ada pertanian yang konvensional, kemudian sekarang juga sedang dikampanyekan bagaimana kita selalu menggunakan pertanian organik, pertanian yang murni menggunakan input organik supaya apa? Supaya tidak terjadi degradasi lahan. Oke, ini untuk latihan di Spada. Jadi nanti silakan adik-adik sebutkan apa saja masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut adik-adik ya, nggak usah searching ya, di pikiran sendiri aja. Jadi murni apa yang terfikirkan mengenai masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Kan banyak masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah itu prioritaskan 3 yang terberat menurut adik-adik semuanya. Silakan ditulis di Spada, online text saja ya, jadi tidak perlu ditulis tangan terus kemudian baru diupload. Deadline-nya hari ini jam 5, jadi pastikan untuk mengerjakan latihan singkat ini. Indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi, sebagaimana yang sudah pernah kita singgung di depan, bahwa pendapatan per kapita itu yang paling lazim digunakan untuk mengukur seberapa berhasilnya pembangunan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara berarti menggambarkan bahwa negara tersebut semakin sejahtera, semakin makmur. Nah, tingginya pendapatan per kapita itu menunjukkan bahwa daya beli dari masyarakatnya itu juga tinggi. Jika daya beli masyarakat itu tinggi, konsumsi naik, itu akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat juga akan naik. Kenapa bisa naik? Karena meningkatnya konsumsi itu nanti akan diiringi dengan peningkatan produksi, supaya bisa menyeimbangkan permintaan. Nah, indikator pembangunan ekonomi itu tidak hanya berupa angka kuantitatif seperti pendapatan per kapita tadi. Ada juga indikator peningkatan secara kualitatif, yaitu kita bisa melihat dari kualitas pembangunan ekonominya. Contohnya, kita bisa melihat bagaimana kualitas SDM-nya. Semakin maju suatu negara akan diikuti dengan SDM yang semakin berkualitas. Kemudian bisa juga kita lihat dari fasilitas kesehatannya, kualitas pendidikannya, kualitas moralnya, kualitas mental masyarakatnya, kemudian kualitas kemampuan hidup bersama. Semakin maju suatu negara, itu akan budaya-budaya yang mementingkan diri sendiri itu akan semakin terkikis. Itu sebabnya kenapa di negara maju budaya untuk antri itu lebih mudah daripada budaya antri di negara yang berkembang.
Karena egosentrisnya itu lebih berkurang daripada negara-negara yang masih mencari selamatnya diri sendiri. Yang masih berkembang itu biasanya masih memikirkan diri sendiri. Gimana supaya saya ini dapat? Gimana supaya saya ini duluan? Sementara kalau di negara yang sudah makmur, sudah settle, sudah sejahtera, itu tidak lagi berpikir seperti itu. Jadi dia berpikir sebagaimana haknya yang bisa dia ambil. Oh iya, saya datangnya nomor 10, berarti saya berdiri di antrian nomor 10. Enggak, terus dia langsung menyerobot antrian maju ke depan gitu. Dia akan malu kalau tidak antri sesuai dengan haknya. Yang kedua, bisa kita lihat dari kualitas sarana dan prasarana, terutama infrastruktur jalan, pelabuhan, sarana produksi, sarana fisik lainnya. Itu sebabnya kalau kita pergi ke daerah yang terpencil itu susah sarana transportasinya. Nah, di situ menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang terpencil itu belum bagus. Masih perlu ditingkatkan supaya sarana dan prasarananya bisa terbangun dengan lebih lengkap, lebih layak. Yang ketiga adalah kualitas kelembagaan ekonomi modern. Misalnya sistem hak kepemilikan, copyright, hak cipta. Suatu negara kalau sudah maju, semakin sejahtera, itu akan semakin melek akan hak cipta, copyright, gitu. Dan juga hak kepemilikan yang lain. Kemudian sistem keuangan. Sekarang sistem keuangan yang semakin maju tentu saja akan semakin digital. Menggunakan finance teknologi. Jadi sekarang tidak bawa dompet, cashless itu sudah bisa kita sudah bisa kemana-mana. Bayar menggunakan GoPay atau menggunakan OVO. Bisa juga pakai Dana. Nggak harus menggunakan pembayaran tunai. Lalu dicirikan juga dengan produk hukum yang lebih baik. Dan mekanisme pasar yang lebih adil, lebih fair terhadap siapa saja. Indikator pembangunan itu juga bisa dikategorikan indikator pembangunan yang ekonomi dan non-ekonomi. Kalau non-ekonomi, tentu saja melalui pendapatan per kapita. Terus kemudian dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi atau economic growth-nya, itu akan menunjukkan semakin besar penyerapan tenaga kerja. Semakin besar konsumsinya, sehingga investasinya juga akan semakin tinggi. Lalu laju inflasinya itu juga bisa ditekan, jadi tidak terlalu naik, juga tidak negatif. Nah, indikator pembangunan itu juga bisa dilihat dari APBN-nya. APBN-nya dalam kondisi surplus atau defisit. Indikator pembangunan non-ekonomi bisa kita lihat dari bidang hukum, politik, bisa juga dari bidang sosial, budaya. Kemudian kita lanjutkan di indikator pembangunan ekonomi, itu nanti ada investasinya, bagaimana investasi dan pembiayaan di negara tersebut, kemudian bagaimana distribusi PDB-nya atau GDP-nya. Semakin maju suatu negara itu akan ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor industri terhadap GDP. Pasti industrinya lebih tinggi daripada pertanian. Lalu ada distribusi kesempatan kerja. Kita bisa lihat distribusi kesempatan kerja.
Kalau proporsi industrinya itu lebih besar daripada sektor pertanian, berarti dia termasuk kategori negara maju. Oke, non-ekonomi bisa kita lihat ya, jadi di situ ada kualitas sosial budaya yang lebih meningkat. Contohnya apa? Contohnya kalau negara yang masih berkembang, itu buang airnya di sungai, mencuci di sungai, karena dia tidak punya kamar mandi, dia tidak punya fasilitas mencuci sendiri di rumah. Sementara kalau di negara maju itu ditunjukkan tidak lagi ada budaya buang air di sungai. Jadi ya buang air itu selalu di toilet. Itu sosial budaya yang paling simple untuk mengetahui indikator pembangunan di suatu daerah atau di suatu negara. Yang tidak kalah penting lagi adalah fasilitas air bersih. Nanti kalau adik-adik KKN di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, misalnya ke Nusa Tenggara Timur, nyari air bersih itu susahnya, harus jalan jauh berapa kilometer. Sementara kita di kota ini, di Solo itu mudah untuk mencari fasilitas air bersih. Nah, itu menunjukkan bahwa di kota Solo pembangunannya itu sudah bagus. Ada lagi indikator pembangunan yang lain yang disebut indikator pembangunan gabungan atau HDI. Jadi di sini bisa kita lihat dari indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusianya. Bisa juga kita lihat dari indikator campuran. Jadi indikator campuran di situ meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerjanya, dari family planning-nya, atau ekonominya, kriminalitasnya, atau jumlah traveling-nya, perjalanan wisata, akses ke media massa. UNDP sendiri itu juga punya indikator untuk mengetahui seberapa berkembangnya pembangunan di suatu negara. Yang pertama bisa dilihat dari harapan hidupnya, life expectancy-nya. Minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun. Kemudian ditunjukkan dengan tingkat melek hurufnya. Kalau semakin banyak yang buta huruf, berarti semakin belum terbangun. Lalu ada angka partisipasi sekolah, kemudian GDP per kapita yang selalu naik, dan Human Development Index-nya. Indeks pembangunan manusianya. Ini penting indeks pembangunan manusianya. Coba adik-adik tebak, kalau dilihat dari indeks pembangunan manusianya, di Indonesia ini provinsi mana yang paling tinggi indeks pembangunan manusianya? Jawa Tengah? Jakarta? Ayo coba tebak. Kalau yang paling rendah Human Development Index-nya. Oke, kita cek bersama-sama ya. Oh, yang paling rendah adalah Papua, 0,6.
NTT termasuk rendah ya. Kemudian Sulawesi Barat. Nusa Tenggara Barat itu lebih bagus daripada Nusa Tenggara Timur. Lampung, sepertinya Lampung ini yang terendah ya di Pulau Sumatera. Sumatera Selatan itu lebih bagus daripada Lampung. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur, ternyata Sulawesi Selatan lebih maju daripada Jawa Timur, indeks pembangunan manusianya. Oh, Jawa Tengah, ternyata bukan yang teratas ya. Rata-rata indeks pembangunan manusia di Indonesia itu 0,719. Berarti kita di Jawa Tengah ini lebih rendah daripada rata-rata indeks pembangunan manusia di Indonesia. Oke, kalau secara dunia, rata-rata dunia, indeks pembangunan manusia di dunia itu 0,731. Berarti indeks pembangunan manusia di Indonesia itu berada di bawah rata-rata indeks pembangunan manusia di dunia. Wow, Kalimantan lumayan tinggi ya, calon ibu kota baru kita. Oke, Yogyakarta nomor 2, nomor satunya siapa? Nomor satunya adalah DKI Jakarta. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya bisa ditunjukkan dari berkembangnya atau pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pertumbuhan ekonomi yang bagus, kenapa pertumbuhan ekonomi yang bagus itu selalu menjadi target dari pembangunan ekonomi? Karena pembangunan ekonomi yang bagus, yang sesuai target, itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu yang dijaga, kenapa jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita negatif. Kalau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu negatif, berarti kita dalam kondisi yang bagaimana? Kita dalam kondisi yang mengkhawatirkan apakah
semua rakyat dari berbagai kalangan itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu pertumbuhan ekonomi itu juga bisa menjadi indikator meningkatnya harga diri atau self-system sebagai manusianya. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, itu pride-nya itu akan semakin tinggi juga. Lalu meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih. Dalam hal ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih hak-haknya. Jadi jangan kaget kalau semakin maju suatu negara, itu biasanya masyarakatnya justru malah semakin speak up untuk memperjuangkan hak-haknya. Kadang juga malah ini, negara-negara yang maju itu masyarakatnya malah lebih tentram gitu. Karena hak-haknya itu sudah dijamin oleh negara, semua sudah diatur sedemikian rupa secara sistem di negara tersebut, sehingga masyarakat punya keleluasaan untuk memilih. Oke, yang tidak kalah pentingnya, pertumbuhan ekonomi itu akan selalu ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pertambahan GDP itu harus melebihi tingkat pertambahan penduduk. Karena pendapatan per kapita itu diperoleh dari GDP dibagi dengan jumlah populasinya. Kalau peningkatan GDP-nya itu lebih kecil dari peningkatan populasinya, tentunya akan menurunkan pendapatan per kapitanya. Lalu perkembangan GDP itu juga diiringi dengan perombakan dan modernisasi struktur ekonominya. Jadi ada pergeseran dari pertanian menjadi industri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk latihan di Spada dan diskusi di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.